Halo Snakekrip. Halo Snakekrip. Balik lagi bareng gue Arya Dan Anti. Dan sekarang waktunya kita kembali ke dunia di ambang kematian dalam ngeri series sih. Alice in Borderland Season 3. Oke, Gokil ya. Akhirnya ya, ini kayaknya lama banget deh. Terakhir season 2-nya kapan ya? Kayaknya lama dah. Lama Asli. banget. Padahal sebenarnya di season 2 tuh kan kayak udah beres ya. Maksudnya kayak selamat ya, hidup ternyata ada lagi. Terus ada kartu Joker kayak di teasing gitu. Iya. Aku gak tahu ya, ini kan adaptasi ya. Aku gak tahu cerita aslinya emang dilanjutin atau enggak. Mungkin ada yang lebih tahu. Season 3 ini lumayan banyak permainan baru ya yang lumayan memutar otak gitu betul. Dan itu cukup oke juga sih. Iya, gitu, aku suka sih. Dan di sini sebenarnya objektifnya sama, Arisu harus memenangkan permainan di Borderland. Tapi sebabnya nih, karena si Usagi tiba-tiba koma. Dia diajak ke Borderland sama seorang profesor yang terobsesi kematian. Namanya Ryuji. Settingnya katanya udah berapa tahun ya setelah kejadian yang kedua ya. Iya, soalnya udah dibangun lagi tuh Shibuyanya daerah yang kena meteor. Itu udah dibangun lagi tuh. Udah jadi mulai kayak ada ya. Dan mereka udah nikah. Iya, dan menikah kaget sih. So sweet, Chinlock. Gemes banget. Chinlocknya tapi agak ngeri ya. Si hidup semati. Ya benar, literally. Ya, si hidup semati. Ini lebih ngingetin aku ke Inception sih. Oh iya, ada beberapa ya yang kayak. Karena dia matinya kan harus pakai obat itu kan. Jadi kayak disuntik kedep gitu. Terus bilang 2 menit aja, tapi di sana udah lama gitu ya. Maksudnya momen-momen itunya bahkan nanti terakhirnya pun ngingetin ke Inception tuh, yang pas bagian airnya tiba-tiba berhenti. Air bah itu ya. Iya, itu oke banget sih. Cerita lanjutannya menarik gitu, enggak yang dibuat-buat menurut aku ya. Ada objektif lain. Emang masalah Usagi dulu emang belum kelar ya, dia kayak belum move on gitu ya. Jadi itu kayak digali lagi, dan permainannya lumayan kreatif sih beberapa. Iya. Maksudnya gini loh, film-film kayak gini kan, kayak misalnya Alice atau kayak Squid Game. Itu kan tentang permainan. Jadi kita harus memutar otak gak sih? Iya, benar, gimana caranya? Game apa nih yang mau kita masukin ke film? Terus yang menarik kayak gimana, yang gampang dan yang dimengerti, tapi tetap nggak boring gitu ya. Dan ini yang cukup oke sih buat aku. Pilihan-pilihan gamesnya lebih variatif, kayak seru ternyata gitu. Simple kadang, tapi seru juga gitu. Itu apresiasi sih. Cuman di sini banyak game yang pakai angka ya, aku bisa kalah langsung. Nah, aku juga kayaknya ngitung lagi, mikir lagi anjir. Yang pertama banget sih gampret banget. Yang pertama apa sih? Yang di kuil, yang astagfirullahaladzim, itu trivia yang trivia. Berapa jumlah itu ini? Wants to be Millionaire juga kayaknya begitu banget. Berapa jumlah penduduk bumi? Itu fair banget. Bangsa terakhirnya gitu banget aja. Selisihnya banyak lah. Kayak emang sengaja banget mau ngebunuh itu mah pertanyaan. Gak mungkin lah. Iya, betul. Itu oke sih permainan. Iya, aku suka sih. Apalagi? Terus aku juga suka karakter-karakter yang baru ya. Maksud aku di sini supportingnya mantap. Iya, dan di sini tuh nggak sebanyak yang sebelumnya. Jadi kita lebih invest gitu loh. Iya. Kalau yang dulu kan kayak banyak banget. Temennya aja berangkat udah 3. Maksudnya dia rame-rame. Terus nanti sana ketemu orang lagi, ntar ada yang ending yang di hotel. Itu juga kayak banyak lah gitu. Nah di sini tuh kayak lebih lebih sedikit bener. Gitu, nggak banyak. Dan visualnya selalu ya, Alice in Borderland itu selalu mantep niat sih. Itu bagus sih. Banget sih. Aku suka. Hampir sih. Mulus ya. Iya. Kayak gokil sih, bagus. Iya. Cuman sayangnya menurut aku, Alice season 3 ini kependekan. Berapa sih? Episodenya 6 ya. Kayak season 1 tuh menurut aku masih paling pas sih gitu. Iya banget. Permainan, thriller, drama gitu. Itu kayak ada semua. Kalau di sini kan udah tahu nih objektifnya, Arisu harus menyelamatkan Usagi aja gitu. Jadi yang lain, karakter yang lain menarik, teman ya udah ya main aja mereka mah gitu. Kita nggak terlalu invest juga sih kalau kata aku, meskipun lama kelamaan kita hafal kan yang bertahannya itu aja gitu. Mungkin baru di episode terakhir tuh semuanya kayak berusaha diliatin gitu, tiap karakter tuh gimana. Pintar juga sih, maksudnya mainin game yang ngeliatin backstory tiap karakter. Oke juga, jadi kayak buat ngebus yang tadi awal-awal mungkin kalian gak terlalu kenal sama ini, dikasih lihat lah di episode terakhir gitu. Permainannya kadang di sini kayak udah berjalan di tengah gitu, tapi tantangannya kurang oke gitu, kayak yang manjat menara Tokyo. Itu gitu yang kan. paling aku nggak suka sih. Kayak ya udah gitu doang. Iya, gitu. terus gimana gitu doang. Maksudnya lebih kayak
permainan mengandalkan fisik, ngerti gak sih? Sisanya tuh ya kan. Kalau beberapa tuh aku suka tuh kayak permainan yang di awal. Kalau permainan yang di awal tuh mantep. Apa zombie? Yang bukan zombie, yang ini, yang panah, yang iya. Itu kan kayak ada teka-tekinya juga gitu. Jadi aku suka tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang mengandalkan fisik banget mah ya boring sih kalau kata aku. Bukannya ini physical 100 ya? Iya, jadinya jatuhnya ke situ ya. Yang zombie juga bagus, kartu. Zombie juga bagus. Karena kayak werewolf gitu. Maksudnya kayak gimana kita meyakinkan orang untuk percaya gitu kan. Itu juga menarik sih, psikologis banget. Sebenarnya ini bisa jadi oke atau enggak oke ya. Maksudnya setiap kita nonton film manusia berkelompok itu kan selalu ada manusia yang jahat yang ngikut sampai habis gitu. Di sini sih enggak ada ya. Ya ada lah, Ryuji kan kayak dibuat pengen kayak membelot gitu. Iya sih, tapi maksudnya kan ada yang emang culas banget gitu, ada yang curang banget gitu. Biasanya kan selalu ada yang gitu, ada yang nyolot, ada yang nampolin, pasti ada yang nyebelin banget gak sih? Iya, di sini kan ada tuh yang awal yang Yakuza itu. Nah, iya, kirain ya. Dibikin udah aja baik lagi. Iya. Sih. Nah itu dia kayak ininya tuh kayak terlalu pendek, makanya aku bilang tadi terlalu cepat gitu ya. Coba aja kalau ada drama yang lebih lagi gitu antara dia. Soalnya biasanya kan gini loh, kayak di werewolf dia dibantu kan, jadi dia merasa kayak hutang budi gitu kan. Nah kadang ini orang udah ditolong tapi masih nyebelin gitu di game selanjutnya gitu misalnya. Itu jadi kayak anjir dia tuh padahal ditolong gitu. Kita kesel sebagai penonton gitu. Di sini tuh enggak, dia jadi kayak insaf gitu ibaratnya. Kadang kan kalau yang jahat terus sampai belakang ya kan. Ngomongin Arisu juga di sini kayak terlalu ini ya, berjiwa besar. Baik banget ya. Sama Usagi tuh. Yang ngerti sih. Dia tuh emang baik gitu dari dulu, tapi di sini tuh kayak semuanya udah gua aja. Tenang. Enggak, bahkan ada kayak karakter kakak ade itu juga ngelindungin adiknya sampai gitu banget gitu. Kayak enggak manusiawi. Tapi ya itu inilah ya, bisa didebatkan lah ya. Mungkin ada yang kayak gitu sih. Tapi Arisu emang dibikin ini baik banget ya. Perfect banget ya, gila kayak. Dia ini banget, malaikat banget anjir. Mantap. Bersama cocok sama Usagi. Pantesan jodoh ya. Dua-duanya manusia super baik di dunia. Bener banget. Makanya dia menang terus, Mbak. Itu pahala dia. Bener. Jadi orang lo baik lo kayak lo. Itu dia moralnya ya. Gila, manusia itu harus baik Arisu. Sulit guys. Kembali lagi ke adegan jahit menjahit. Di sini ada lagi dong adegan jahit menjahit perut ini yang kan kena. Nah itu karena kamu ngomong gitu jadi aku sempat memaafkan, tapi aku kayak sebel gitu loh. Kayak lo kecelakaan kereta yang heboh sampai keretanya terbolak-balik, tapi dia menjahit dengan santai tanpa apapun pakai jahitan baju. Bagus itu kayak si Tetsu kan emang jagoan ngejahit. Kayak gitu. Terus sehat habis itu dia langsung ikut permainan. Itu kayak oke, udahlah ya. Ini kan lembak ya. Ini mah jadi apa-apa. udahlah ya. Semua Seralu bisa deh. asal ada keinginan kuat. Apalagi? Kalau menurut kamu permainan terseru apa? Permainan yang terseru, panah berarti? Panah oke. Sebenarnya aku suka yang terakhir sih. Sama yang terakhir. Ya itu oke. Walaupun aku langsung kalah otomatis. Iya anjir, itu kita kayak main berapa permainan disatuin, tahu nggak sih? Kayak yang dulu kita main apa sih? Tahu nggak sih main board game yang hitam putih tahu nggak? Yang kalau balikin gini semuanya putih. Namanya apa sih? Itu apa? Otelo ya? Otelo ya? Iya, lupa aku pokoknya. Iya kan ini kayak gitu kan. Jadi kayak ada kalau lu kejebak di tengah lu harus sebaris atau diagonal dulu biar bisa jebret gitu. Itu kan kayak gitu kan. Jadi kayak ngegabungin banyak permainan. Iya, terus ini kayak yang dulu tau nggak main Benteng Takeshi yang pintu kebuka. Iya. Kayak gitu nyari jalan keluar. Iya, gitu tuh. Gitu ya. Ya, gitu. Maksudnya itu kayak banyak banget tuh di game yang terakhir. Itu seru. Tapi kalau yang memorable apa nih? Memorable aku yang adegan terakhir ketika karakter lama hadir itu kayak kangen. Betul. Wah, benar. Iya, aku sampai lupa loh. Oh iya ya, pas masih hidup ya ini ya terakhir soalnya. Ya kan, itu aku juga lupa sih saking lamanya. Kan ya emang intinya pas Arisu menang game itu ya udah yang lain juga bisa milih kan gitu. Kalau aku sih tentu saja kehadiran yang punya Borderland ya tiba-tiba kaget gua. Ini toh yang main. Curang lagi dia Joker 2 biji. Gila, ada Ken Watanabe tiba-tiba anjir. Ngomong bahasa Jepang. Ya maksudnya emang dia orang Jepang. Cuman seringnya lihat di Hollywood sih jadi kayak lupa kalau dia orang Jepang. Teaser seakan-akan seolah-olah akan ada lagi tapi versi lain. Ini Netflix banget ini. Setelah Squid Game ya. Setelah Squid Game juga ada anak ada bayi ya, ada yang hamil di sini juga ada yang hamil. Iya, benar-benar di sini kelihatan sih polanya, tapi ya cerita ada gamesnya gini tuh emang bisa diadaptasi
dimanapun iya sih, benar ya kan. Iya. Jadi karakternya bisa yang dimanapun gitu, nggak usah harus Jepang gitu kan. Tapi kalau ini oke lah ya. Tapi kalau Squid Game tuh bingung ya, karena kan Squid Game itu permainan orang Korea banget gitu ya. Dan permainannya kan permainan Korea kan, kayak yang banting-banting apalah itu. Iya, benar-benar. Gitu. Nah ini nggak tahu nih, tapi seru sih. Dan bagus ngetisinya ya, beneran Alice namanya sekarang. Dan si tuan di Borderland itu si Joker dia ngomong, udah nggak apa-apa, lu mau kemana ya, nanti juga sebentar lagi banyak yang kesini gitu ya. Berarti ada sesuatu nih, bencana kan. Oke sih. Itu ya meskipun mirip sama Squid Game yang kemarin, tapi ya beda gitu. Aku sih Squid Game terakhir sama ini lebih suka ini kalau disuruh pilih ya. Nah di Squid Game kan ini kan karakter jahatnya sampai ending banget. Nah biasanya kan kayak gitu tuh. Jadi benar. Kalau ini tuh kan nggak terlalu gitu lah ya maksudnya. Ya itu yang dia jahat banget gitu loh. Makanya bisa jadi kelebihan kekurangan sih menurut aku gitu ya, buat kalian yang pengen variasi gitu ya, atau pengen karakternya terakhir ngomong jadi manusia adalah titik. Ya Allah, adalah apa sampai sekarang? Ya harusnya dijawab pas ditanya sama si Ken Watanabe, mau ke situ apa ke sini? Jadi manusia itu adalah itu bangkai sih. Kita kasih skor berapa nih untuk Alice in Borderland season 3? Tapi so far aku suka sih. Yes. Seru, masih seru. 7 pistol per 10. Aku sebenarnya 6,5 karena episodenya cuma 6 ya, tapi 7 nggak apa-apa karena episode terakhirnya lumayan oke gitu. Pas ada Ken Watanabe, asik. Buta ya dia di situ, soalnya matanya kayak putih gitu ya. Dan nggak dijelasin siapa dia gitu ya. Nggak dijawab juga. Seenak udel anjir. Dan aku lagi jadi inget lagi Arisu saking malaikat banget, dia sampai nggak berani minta poin itu adik yang masih banyak itu. Ya Allah, kalau gue langsung jangan nangis dulu. Sini poin lu gitu. Jadi takut dia malah digebrak-gebrak. Habisnya Aris itu pendekatannya emang gentle parenting. Aduh, anaknya pasti happy banget ya. Iya, anaknya happy, milih nama anak aja kayak wah. Kita harus bersama gitu ya. Gila. Usagi sama Arisu the best. Perfecto. Perfect couple. Gak ada makanya. Udah kalian istirahat aja udah. Emang mereka nggak boleh balik lagi ke sana. Kalau balik lagi ke sana udah menang lagi. Soalnya baik. Ya harus ganti emang nanti. Nggak usah mereka lagi udah. Kalau udah nonton komen menurut kalian gimana season 3 Alice in Borderland ya. Ada Janet jangan lupa. Kalian suka karakter siapa selain Arisu? Janita Janet mah ini anti kan? Aku mau Usagi lah. Usagi ya. Enggak deh, aku Arisu. Siapa ya? Itu kan pasti dua itulah. Aku Ryuji lah, mantap Ryuji. Najis loh. Walaupun dia pakai kursi roda tapi kuat tekadnya. Enggak, dia jahat. Jangan pernah suka sama orang jahat, guys. Dan ya udah, seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip. Dan juga bisa beli merchandise Cinecrip ya. Linknya ada di bawah. Dan ya udah, kita tunggu Alice in Borderland USA. Asik. Apakah David Fincher sutradaranya? Coba tau gitu Netflix. Kan lu udah bikin Squid Game Amerika. Nah ini lanjutin. Sekalian ya. Capek anjir. Oke, kita tunggu saja ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.